Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Welcome back in my channel HATP with your English teacher Mr. Don. How are you today everyone? Are you fine in this morning? Good if you fine. Same with me, I am fine too in this morning. By the way, did you have take sport before you going to the lesson this time? Yeah, sport. I think sport is good if you do every morning, alright, for keep your health. And today, I will give you a material about how to express if you want buy something to a seller. Okay, if you want buy something, you must say like this expression. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara mengungkapkan apabila kalian ingin membeli sesuatu. Ya, dalam bahasa Inggris kalau kalian ingin membeli sesuatu, kalian cukup menggunakan I would like to buy. Nah, I would like to artinya aku mau, buy membeli apa? Nah, tinggal diisi. Kalau membeli buah-buahan ya sebutkan buah-buahannya. I would like to buy mangoes. I would like to buy bananas gitu ya. Atau membeli yang lainnya, gak mesti buah-buahan, bisa sayuran, bisa benda, bisa furniture, bisa transportation, mobil, motor, sepeda dan lain sebagainya. Intinya kalau kalian ingin mengungkapkan aku ingin beli ya, I would like to buy. Tapi enggak itu aja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu keterangan untuk keterangan bendanya. Contoh, kamu kalau mau beli buah-buahan berarti menggunakan kata kilo. Kalau ingin membeli misalnya gula pakai kilo. Tapi beda lagi kalau ingin membeli yang lainnya. Misalnya kalau ingin membeli misalnya pensil, itu bisa menggunakan sebuah kan? Ya, sebuah pensil. Kemudian kalau ingin membeli noodle atau mie, kamu bilangnya a pack ya, sepak ya, sebungkus pack itu ya. Atau kamu bisa gunakan misalnya untuk coklat itu a bar ya, a bar coklat ya. Kemudian kalau misalnya ingin membeli kopi, kamu bilang a cup ya, sekap. Kalau ingin kamu membeli susu a milk, itu bisa menggunakan kata glass. Nah, yang kita pelajari seperti itu ya. Oke, kamu bisa lihat di buku ya, di lesson ke-6, lesson 6 ya, go shopping ya. Nah, keterangannya itu bisa ditemukan di halaman 68, di halaman 68 ya. Di sana di paling bawah kalian bisa temukan ya, ada tabel yang berwarna blue ya. Misalnya sebuah kaos, a t-shirt, sebuah novel, a novel. Kemudian selembar coklat, a bar of chocolate. Kemudian ada pencil and pen, itu juga bisa menggunakan kata sebuah atau Kemudian kalau untuk yang banyak yang nggak bisa dihitung, kamu bisa gunakan kata some sugar, beberapa gula, some salt, beberapa garam ya. Kemudian kalau susu kamu bisa gunakan bottle, bisa gunakan glass, a bottle of milk, a glass of milk, itu bisa. Kemudian kalau sepatu a pair itu artinya sepasang. Kalau sepatu belinya sepasang kan ya. Kemudian a bag ya. Oke, itu ya yang kita pelajari hari ini. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah ya, ketika kalian misalnya membeli sebuah benda, kamu harus tentukan keterangannya. Bisa sebuah, some beberapa, a bar selembar ya, coklat itu. Untuk coklat kan sebatang ya, maaf, bukan selembar, sebatang. Kemudian a pairs itu artinya sepasang. Kemudian glass segelas, a cup secangkir, a plate ya, plate itu artinya sepiring
Nah, Pak, itu untuk apa aja? Nah, kamu tentukan dengan bendanya. Kalau misalnya buah-buahan dan sayuran biasanya kan belinya kiloan, maka ketika nanti kamu ingin membeli buah dan sayur, kamu bilang a kilo of carrots, atau 1 kilo of carrots, 1 kilo of banana, 1 kilo of pears gitu. Tapi kalau kamu misalnya di kafe atau di restoran ingin minum milkshake, nah milkshake kan biasanya pakai gelas tinggi ya, atau bisa juga pakai cup. Kamu bilangnya a glass aja ya. Oke, karena kalau cup dalam bahasa Inggris itu cangkir ya, bukan cup yang dari plastik itu ya. Oke, jadi yang kalau milkshake itu lebih ke glass, a glass. Nah, kalau coffee, nah baru cup, a cup of coffee ya, secangkir kopi. Kalau susu bisa a bottle, bisa a glass. Kalau minumnya di rumah biasanya a glass ya, segelas susu. Tapi kalau belinya di minimarket, kamu belinya a bottle, oke? Kemudian ada juga misalnya kalau kamu beli nasi goreng, nah itu a plate of fried rice, sepiring nasi goreng. Kalau mie noodle, kamu pakainya kalau mie rebus pakai bowl, jadi a bowl of noodle, oke? Paham ya? Oke, itu adalah keterangan-keterangan yang melengkapi sebuah kata benda. Jadi harus diingat seperti itu ya. Nah, kemudian di bab ke-6 itu tidak hanya mengungkapkan bagaimana cara kita ingin membeli sesuatu, tapi bagaimana kita meminta sesuatu dari orang lain. Nah, kalau kita ingin meminta sesuatu dari orang lain, dalam bahasa Inggris ungkapannya diawali dengan kata may. May I have, ya, may I have, ya, meminta. Atau kamu ketika kamu berbelanja, kamu minta ke pedagangnya dengan kata itu, may I have 2 kilos of mangoes, bolehkah aku meminta 2 kilo mangga? Nah, itu pakai may I have ya, itu untuk meminta sesuatu ya. Kemudian tambahkan please di akhirnya, may I have a kilo of banana please. Nah, itu cara meminta sesuatu yang artinya, bolehkah aku meminta 1 kilo pisang please, seperti itu ya. Oke, kemudian materi berikutnya adalah tentang bagaimana cara kita meminta pertolongan, asking some help, meminta pertolongan dari orang lain. Nah, caranya dengan kata would you help me? Nah, dengan kata menggunakan kata would di depannya. Would you help me? Nah, kalau tadi ingin meminta sesuatu dengan kata may I have, tapi kalau meminta pertolongan dari orang lain dengan kata would you help me? Maukah kamu menolong saya membawakan tas ini? Would you help me to carry this bag? Seperti itu, please, pakai please ya. Would you help me to open the door? Please. Would you help me to close the door? Please. Nah, itu meminta pertolongan dari orang lain dengan kata menggunakan kata would you help me. Ada kata help. Help itu meminta pertolongan. Oke, paham ya? Oke, itu saja materi hari ini. Oke, untuk tugasnya silahkan kalian bisa buka halaman 69 ya. Kalian buat ya, jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan petunjuk dalam tanda kurung. Dalam kurungnya ada kata yang sudah disiapkan. Misalnya nomor 1, would you she like to buy? Nah, berarti what would she like to buy? Berarti she would like to buy glasses. Nah, glass itu biasanya apa? Kalau beli gelas beberapa ya, bisa dihitung, bisa some ya, some glasses, seperti itu ya. Silahkan dikerjakan, nanti kirim ke Mister. Oke, itu saja untuk tugasnya, halaman 69 saja. Thank you for watching and see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.